Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, semoga kita senantiasa mendapatkan perlindungan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, pada pertemuan kali ini tadi ada tamu yang mempertanyakan bagaimana caranya membersihkan hati dari kotoran-kotoran hati. Sudah disindir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tatma'inna qulubuhum ala bizikrillah. Hanya dengan mengingat Allah lah hati itu akan menjadi bersih, tenang, tentram, dan damai. Lalu bagaimanakah pengeterapan proses pembersihan hati itu? Mungkin kali ini akan saya coba urai dengan cara mempraktekkan secara ilmiah bagaimana proses kotoran-kotoran hati itu keluar dari dalam hati dengan proses zikir itu bagaimana secara ilmiahnya. Ini sudah saya siapkan media untuk menjelaskan pertanyaan saudaraku. Semoga apa yang saya jelaskan nanti bisa menjawab apa yang selama ini panjenengan belum paham. Ya, kita cari media dulu. Ini sudah saya siapkan medianya. Kita ibaratkan saja ini air yang keruh ini adalah gambaran dari hati yang kotor. Nah, ini bagaimanakah hati ini bisa menjadi bersih atau kotoran-kotoran hati ini keluar dari hati kita sesuai yang sudah difirmankan oleh Allah tadi, tatma'inna qulubuhum ala bizikrillah. Hanya dengan berzikirlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati dan jiwa itu akan menjadi tenang dan tentram. Bagaimana? Kita praktekkan langsung saja proses keluarnya kotoran dari dalam hati di saat kita berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Ya, kita harus berzikir secara terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap detik dan waktu. Nah, dengan cara kita berzikir terus-menerus, kita berzikir kepada Allah, terus kita berzikir kepada Allah setiap detik, setiap saat, terus
terus kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semangat, dengan selalu berlatih, yang kemudian hasilnya adalah maka sedikit demi sedikit kotoran-kotoran hati itu akan keluar dengan cara selalu mengingat Allah di setiap detik dan waktu. Inilah cara ilmiah, atau kita ibaratkan secara ilmiah seperti ini. Jadi air yang keruh tadi ketika diguyur dengan air yang bersih atau yang diibaratkan dengan zikir, maka hati itu lambat laun akan menjadi bening dan menjadi bersih dari kotoran-kotoran hati. Nah, inilah penjabaran bagaimana cara membersihkan hati, dan sudah saya ilmiahkan tadi. Jadi prosesnya seperti itu. Dengan cara kita berzikir terus tiap detik dan waktu semampu kita, tetapi harus dilakukan dengan semangat, dengan kesemangatan yang tinggi, dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lambat laun hati kita akan menjadi bersih. Inilah jawaban yang saya berikan kepada panjenengan, buat saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Sekiranya proses alamiah tadi atau ibarat tadi sudah bisa difahami oleh saudara-saudaraku dimanapun berada. Begitulah cara proses membersihkan kotoran-kotoran hati yang seringkali mengganggu konsentrasi pikiran dan hati kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hati kita selalu mengingat Allah di setiap detik dan waktu, maka secara otomatis kotoran-kotoran hati yang ada di dalam hati kita seperti takabur, riya, sombong akan keluar dengan sendirinya apabila hati kita terus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya ini saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.